Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Untuk kali ini saya akan memberikan langkah-langkah cara mengedit database MySQL untuk aplikasi WA Auto Respon. Bagi teman-teman yang sudah migrasi ke MySQL, sekarang saya akan jelaskan cara mengedit datanya. Nah, sekarang saya pertama adalah mengimpor file SQL yang berasal dari server XLSX yang sudah dibuat ya, yang file Excel-nya. Terus pastikan untuk nama file SQL-nya itu sama dengan nama database-nya. Contohnya seperti ini. Saya punya database seperti ini ya di MariaDB-nya. Nah, ini. Di sini ada 3 database. Sekarang saya akan membuat sebuah database baru dengan cara klik kanan di lokalnya di sini. Terus create new, terus database. Saya namai di sini server WA. Nah, di sini ada database server WA. Kemudian untuk nama file SQL-nya itu harus sama. Nah, ini dan yang ini server WA SQL. Jadi untuk penamaan itu harus sama. Ketika kita membuat file SQL, dari aplikasi WA Auto Respon ya di sini. Export DB, terus kemudian database-nya simpan. Nah, ini dinamai dengan nama yang sama dengan database yang ada di sini ya, dinamai dengan database-nya sama. Oke, kemudian sekarang kita coba impor file tadi yang SQL tadi yang SQL ini masuk ke MySQL yang ini ya, ke sini. Ini masih kosong ya. Ini database-nya masih kosong. Tadi untuk membuat database ini dengan cara klik kanan lokal yang di bagian atas sendiri ya. Yang di database, nama database-nya saya namai lokal, klik kanan create new database. Nah, di sini namanya misalkan server WA atau WA Auto ataupun apa ya, bebas untuk nama database-nya. Ini saya namai server WA, ini masih kosongan. Kemudian saya akan mengimpor tabel atau yang isinya adalah database ya di sini ke dalam sini ya. Cara mengimpornya adalah dengan cara kita pilih database-nya server WA yang ini, kemudian klik menu file, terus run SQL file. Nah, kemudian dicari SQL file-nya, misalkan yang ini ya, yang saya taruh di desktop, kemudian klik tombol open. Nah, kalau ada peringatan seperti ini, di yes aja. Nah, nanti akan finish ya. Ini kalau misalkan database-nya besar, akan ada prosesnya loading-nya. Ini karena database-nya masih sedikit, nanti otomatis langsung selesai. Jika kita refresh, maka nanti akan muncul tabel-tabel yang ada di dalam file SQL tadi. Nah, seperti ini ya. Ini sudah muncul tabel-tabelnya, berarti sudah berhasil. Nah, terus kemudian gimana cara supaya menghapus, misalkan database ini tidak saya pakai lagi. Ya, caranya tinggal diklik kanan, di sini di bagian database-nya, kemudian drop atau delete ya. Di sini tidak ada tulisan delete, adanya drop. Drop itu ya sama saja dengan delete. Diklik saja drop, kemudian ada peringatan, di oke saja, maka database-nya akan menghilang. Seperti itu ya. Itu cara menghapusnya. Untuk cara mengimpornya tadi file, run SQL file, terus kemudian SQL file-nya dipilih, open, terus yes. Nah, kalau misalkan ada peringatan seperti tadi, di restart saja dulu ya aplikasinya. Yang di SQL-nya di restart, kemudian kita coba run SQL file lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Seperti itu ya. Untuk editnya, misalkan database ini kita edit namanya, misalkan server WA, saya ganti menjadi server WA Auto misalkan, diedit saja di sini. Server WA Auto. Ini contohnya sama. Nah, seperti itu, di sini sudah berubah server WA Auto. Bebas ya. Oke, terus kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengedit tabel, kolom maupun baris ya. Yang pertama adalah tabelnya dulu ya. Yang namanya tabel itu yang ini ya, yang warnanya hijau-hijau ini. Ini namanya tabel. Ada beberapa tabel di sini. Terus kolom itu berarti di dalam tabel. Nanti di dalam tabel misalkan tabel dataku. Kita buka, nanti isinya ada ini kolom-kolomnya, kolom namanya ya. Terus baris ya berarti ini baris 1, baris 2, baris 3, ini namanya isi dari tabelnya ya. Yang namanya database itu yang ini ya, yang di sebelah kiri sendiri. Ada information schema, ada MySQL, ada performance, ada server WA, atau ini namanya database.
Ketika kita akan membuatnya dengan cara kayak tadi, klik kanan di bagian pusatnya di sini, klik kanan, terus create new database, terus dinamai database-nya apa. Terus mau mengedit, misalkan mau mengganti nama database-nya, diklik kanan, edit, maka kita bisa menggantinya, misalkan server WA atau server SD misalkan ya, atau SMK, bisa seperti ini, nanti akan berubah. Atau bisa juga kita hapus kalau misalkan tidak dipakai lagi dengan cara klik kanan, drop. Nah, drop maka akan menghilang seperti itu ya. Dengan cara di drop itu berarti menghapus database. Oke, seperti itu. Sekarang selanjutnya adalah edit tabel. Nah, ketika kita sudah mempunyai database, maka di dalamnya ada tabel-tabel. Nah, sekarang saya akan membuat atau memperlihatkan cara mengimpor dari server yang sudah ada. Nah, contohnya seperti ini, saya sudah punya beberapa tabel. Ya, di sini ada absen, ada admin, ada dataku. Kemudian saya akan menambahkan sebuah tabel lagi yang belum ada di sini, tapi sudah ada di Excel-nya atau servernya. Contohnya saya punya tabel ini, antri ini ya. Ini di sini nggak ada antri ya. Di dalam SQL-nya belum ada antri. Ini masih belum ada antri, tapi di sini di bagian server yang aplikasi ini ada sheet antri. Nah, ini adalah untuk formulir ya. Nah, kita akan mengimpor yang di sini, kemudian masuk ke sini, kemudian masuk ke tabel sini supaya ada antrinya ya. Dengan cara kita stop dulu, stop DB connection, kemudian export DB. Kita ekspor DB, tapi kita pilih yang table ya, yang table. Jangan yang database. Kalau database berarti keseluruhan sheet akan diekspor, semua sheet yang ada di sini. Tapi kalau misalkan kita akan memilih cuma antri saja, kita aktifkan antrinya, kemudian ekspor DB, terus pilih yang SQL table. Nah, kemudian kita klik simpan, kita namai untuk tabelnya tadi, misalkan tabel antri gitu ya. Antri. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Oke, untuk tabelnya sudah tersimpan, masih SQL ya. Sekarang saya akan menambahkan tabel antri ke sini. Caranya, klik menu file, tapi kita pilih database-nya dulu ya di server WA. Klik menu file, run SQL file, nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang SQL tadi yang baru kita ekspor. Nah, yang ini ya, antri SQL, kemudian open. Yes aja. Maka akan muncul di sini jika kita refresh ya. Nah, di sini kita lihat antri gitu ya. Ketika tadi sudah kita impor, maka otomatis antrinya akan muncul di sini. Jika dilihat isinya, nah di sini datanya, maka akan ada nomor formulir, tanggal formulir, nomor telepon, nama. Ini sama dengan yang ada di sini ya. Ini nomor formulir, tanggal formulir, nomor telepon, nama, alamat, dan seterusnya. Ini untuk bagian baris keduanya juga sama, persis ya. Ini ada di Excel, yang ini ada di MySQL. Seperti itu. Oke, untuk impor dari server yang sudah ada, ini sudah. Terus sekarang kita akan mengedit tabel ya. Bisa rename, bisa mengcopy, bisa menghapus. Nah, sekarang kita rename dulu. Misalkan ya, misalkan saya punya tabel seperti ini. Misalkan tabel vaksin ya. Ini tabel untuk isi formulir. Mungkin kata vaksinnya kurang pas atau tidak diinginkan atau ingin diganti. Nah, misalkan diganti menjadi vaksinasi misalkan. Maka kita bisa mengganti nama tabel ini supaya nanti nama database-nya itu berubah menjadi vaksinasi dengan cara klik kanan, terus edit. Nah, nanti muncul di bagian sini ada basic ya, table, basic, terus kemudian nanti di sini diganti vaksinasi kayak gitu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa diklik tombol save. Nah, maka otomatis di bagian sini akan berubah ya. Bisa juga dari sini klik kanan, edit bisa. Terus langsung bisa diklik langsung juga bisa, misalkan saya akan mengganti kehadiran. Misalkan ini diklik kehadiran, kita masuk ke table, terus basic. Nanti muncul di sini kehadiran. Nah, ini namanya bisa kita edit, bisa kita ganti. Misalkan cuma hadir gitu aja Bapak-bapak. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa diklik tombol save, maka akan berubah. Nah, ini seperti ini ya.
yang tadinya kehadiran menjadi hadir saja. Itu sudah diedit atau rename ya. Sekarang kita akan mengcopy. Apa itu tujuannya mengcopy? Misalkan saya di sini hadir, misalkan ada formulir hadir ya. Ini untuk formulir hadir, sheet formulir hadir. Kemudian saya akan membuat sheet lain, misalkan bukan kehadiran tapi mungkin tugas atau apa ya. Tapi formulanya atau formatnya hampir sama. Misalkan ada nomor telepon, ada nama, tinggal ganti nama kolom saja. Itu bisa kita kopikan tanpa harus kita mengimpor dari SQL lain. Dengan cara copy saja di sini. Nanti tinggal kita ganti nama kolomnya saja ya. Dengan cara kita pilih yang mau dikopikan mana. Misalkan saya akan mengcopy dari tabel hadir ya. Ini tabel hadir, saya klik, kemudian klik kanan, terus create new. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang table copy. Nah, ini table copy. Nah, maka akan ada pilihan. Di sini terdiri dari 13 kolom. Untuk datanya masih kosong ya. Datanya masih kosong. Coba saya cari yang sudah ada isinya saja ya. Misalkan, nah ini vaksin. Misalkan formulir vaksin akan saya copy. Dengan cara klik kanan, create new, terus tabel copy. Nah, di sini kolomnya ada 11, terus ada datanya 7. Yang mau di copy itu apakah cuma kolomnya saja atau lengkap dengan datanya. Nah, karena biasanya kalau formulir kompleks ya, itu kan ada 2 baris yang dikopikan. Berarti, atau yang ada ya, berarti kita pilih yang datanya masih ada saja nggak apa-apa. Sehingga tinggal nanti untuk data yang sudah masuk, kita hapus, nggak masalah. Ya. Kalau cuma kolomnya saja, maka yang muncul itu cuma kolom. Di bagian formulir kan harus ada ini, baris keduanya. Ini harus ada ya. Sekarang saya coba untuk kolom dulu. Untuk datanya tidak saya ikutkan ya. Kita coba, nah ini sudah muncul, ini vaksinasi kopi. Kita pilih, maka untuk baris keduanya itu enggak ada. Ini kan harusnya ada ini ya. Untuk formulir itu ada ini. Ya, formulir kompleks itu ada ini. Maka kita bisa hapus saja dulu. Terus tadi dipilih kopinya itu yang datanya juga ikut. Nah, kalau sudah datanya ikut, maka isinya sama persis, ya tabelnya sama persis, isinya sama persis. Kemudian paling untuk bagian isinya kita delete, kecuali yang tadi baris keduanya yang ini ya. Kita klik kanan, kita delete. Nah, maka akan hilang. Ini vaksinasi yang masih ada isinya, ini yang kopiannya. Seperti itu ya, mengcopy. Terus kemudian menghapus. Kalau menghapus itu gampang ya, tinggal diklik kanan. Kalau misalkan tabelnya nggak dipakai, diklik kanan, terus drop, itu berarti hilang. Kalau empty tabel, itu berarti membersihkan atau apa namanya, menghilangkan isi dari tabel. Kita coba ya, hilangkan. Nah, maka akan baris ke-1, baris keduanya hilang semuanya. Tapi untuk nama kolomnya masih ada. Nah, untuk menghapus tabelnya, kita pilih yang drop. Maka untuk vaksinasi kopi akan menghilang. Nah, seperti ini hilang ya. Oke. Terus kemudian kita coba akan membuat tabel secara manual. Nah, kalau manual pun bisa. Misalkan saya akan membuat formulir tadi tentang contohnya adalah apa ini? Contohnya pelayanan ya. Untuk pelayanan. Berarti saya akan membuat tabel di sini, tabel baru, misalkan pelayanan. Nah, caranya di bagian server WA saya klik kanan, ini database server WA saya klik kanan, kemudian create new, terus table, pilih yang table. Nah, di sini nanti untuk name-nya silakan diisi namanya misalkan pelayanan. Nah, setelah kita namai tabelnya, jangan lupa ditambahkan minimal 1 kolom untuk membuat sebuah tabel. Karena kalau belum ada kolomnya, di sini belum bisa di-save ya. Misalkan saya buat kolomnya, kalau formulir kan depan sendiri itu kan no formulir gitu kan. Untuk huruf besar kecilnya nggak ngaruh. Saya pakai kecil semua saja. Untuk formulir kan kolom pertama harus ada no formulir ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, di-save pun bisa ya. Tapi dilihat untuk data type-nya kalau no formulir itu seperti apa. Pilih yang char saja nggak apa-apa ya, karakter. Terus kemudian ada tanggal formulir,
Terus ada apa lagi? Ada nomor telepon ya. Ini manual ini manual ya. Seperti ini manual, satu-satu setiap kolom. Kalau sudah lengkap semua, baru di save atau disimpan. Di sini belum ada untuk tabel pelayanan, tapi setelah kita save, simpan, maka akan muncul. Nah ini, nah muncul ya, muncul. Ini buatnya buat manual. Nah ini isinya masih ada ini ya, cuma ada satu kolom, satu baris saja atau satu judul saja ini. Formulir, nomor telepon. Nah untuk baris keduanya kan keterangannya kan belum ada. Bisa kita tambahkan nanti ya. Nah, oke, untuk membuat tabel secara manual pun sudah. Sekarang kita coba untuk edit kolom. Edit kolom kayak tadi ya, jadi menambah, menghapus, mengedit, menggeser posisi. Nah, kolom yang namanya kolom ini, kolom nomor formulir, nomor tanggal formulir, nomor telepon, ini namanya kolom ya. Nah, sekarang saya akan membuat kolom lain, misalkan kolom nama, kolom alamat, misalkan. Itu pun bisa. Kita cari, kita edit ya dengan cara sini. Kita masuk ke menu table. Nah, ini namanya kolom-kolom ini, kolom ya. Jadi baru ada 3 kolom. Kita akan menambahkan nama, kolom nama. Kita klik tombol add saja, maka di bawah sendiri akan ada kolom 4. Kita namai menjadi nama kayak gitu. Nah, ini nama misalkan karakter ya. Tipenya karakter. Untuk panjangnya bebas, misalkan maksimal adalah 50. Tapi kalau misalkan alamat, nah seperti ini. Ini kan kalau 50 mungkin kurang ya. Kita tambahkan menjadi mungkin jangan char, yang lebih tinggi itu varchar. Varchar itu bisa sampai ribuan kayaknya kalau nggak salah. Varchar misalkan 1000. Jadi jumlah karakternya maksimal adalah 1000 ya. Nah, untuk data tab-nya silakan disesuaikan saja panjangnya ya. Oke, ini berarti sudah muncul dua kolom tambahan. Tapi untuk di data belum muncul ya, karena apa? Karena kita belum simpan. Kita klik tombol save. Nah, seperti itu. Nanti muncul di datanya akan muncul ada nama, ada alamat. Itu seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan menghapus. Kalau menghapus tadi tinggal diklik kanan saja. Kolom mana yang mau kita hapus. Misalkan, nah ini. Saya masuk ke tabel admin. Di sini ada 3 kolom, nomor telepon, kode rek, dan checking. Saya akan menghapus kolom checking. Ini nggak bisa langsung di sini, diklik kanan nggak bisa. Kalau Excel kan bisa ya, tinggal diklik nama kolomnya, nanti akan ada muncul pilihan delete. Tapi kalau di MySQL, caranya adalah kita masuk ke table, nah seperti ini. Untuk kolom-kolom yang ada di sini, silakan diklik kanan. Mau delete yang mana? Misalkan saya akan mendelete kolom checking ini. Kita klik kanan. Klik kanannya bebas ya, mau di mana saja, yang penting di baris nomor 3 ini. Klik kanan, kemudian remove kolom. Nah, maka akan menghilang. Jangan lupa di save. Maka untuk datanya akan menghilang ini kolomnya, kolom yang terakhir ya, yang tadi akan menghilang. Terus kemudian ada lagi edit sudah ya, untuk edit, geser posisi. Geser posisi maksudnya ketika saya punya beberapa kolom misalkan tadi pelayanan ya, ada nama, ada alamat. Nah ini, misalkan saya geser alamat dulu baru nama, itu pun bisa. Caranya tinggal di ini, kita pilih yang mau dipindahkan, terus kita mau pindahkan kemana, ke atas atau ke bawah. Misalkan kolom nama kita geser ke bawah ya dengan cara klik tombol down, maka akan ke bawah ya. Terus nama saya pindahkan ke atas ya, diklik tombol up, maka akan pindah ke atas. Tinggal dipilih kolom mana yang mau dipindahkan, terus klik tombol up atau down, pindah ke atas atau pindah ke bawah. Kalau edit nama kolom tadi tinggal di double klik saja di sini ya, double klik, maka otomatis akan kita akan bisa mengeditnya. Untuk nama kolom tidak boleh pakai spasi ya, seperti itu. Oke, terus selanjutnya adalah yang terakhir adalah mengedit baris. Nah, kalau mengedit baris adalah isi dalam tabel ya. Di sini nanti ada baris 1, baris 2, baris 3. Kalau misalkan saya sudah punya database admin seperti ini, ada sampai 100. Kemudian saya akan menambahkan satu admin lagi ya, dengan cara klik kanan, terus nanti akan ada insert row. Nah, ini nanti akan muncul satu baris lagi, misalkan admin ke 101,
untuk isinya ini diisi nama apa misalkan ya, itu bisa ya dengan cara klik kanan, insert. Klik kanan, insert, terus kemudian diisi. 1, 2, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menambah database. Nah, apa itu menambah database? Adalah ketika kita punya sebuah database, kemudian kita akan menambahkan database yang lain di bawahnya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya database ini, nama siswa saya. Ini nama siswa saya. Nama siswa saya ada NIS, ada nama, ada kelas, ada nomor absen. Seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan kelas yang lain yang mungkin belum masuk ke sini ya, atau tidak, atau belum masuk ke sini. Nah, seperti ini. Belum masuk ke sini. Contohnya misalkan nanti akan saya tambahkan di bawah sini. Kalau di manual ya di klik kanan, insert row, ketikkan siswa 1, terus kemudian klik kanan, insert row lagi, siswa 2, dan seterusnya kan kelamaan. Nah, caranya kita tinggal edit data ini di dalam Excel ya, menggunakan fitur ini, MySQL for Excel. Nah, untuk edit atau menambahkan database, nanti akan saya buatkan tutorial yang lain ya, biar nanti untuk video ini tidak terlalu panjang. Ini saya konsentrasikan ke MySQL dulu. Nanti untuk yang di Excel, menggunakan MySQL for Excel, akan saya berikan tutorial berikutnya saja. Oke, untuk kali ini semoga bermanfaat ya untuk video kali ini. Dan jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.